Prediksi final Piala Dunia 2026. Ini prediksi final Piala Dunia 2026 ya. Jadi ini bagan ketika sudah 32 besar. Di sini ada 2 bagan, 1 2 3 4 berarti 4 bagan, di mana di sini yang paling menguntungkan sepertinya Argentina, teman-teman, karena lawannya kemungkinan cukup mudah. Tapi kita coba cek ya. Kita prediksi dulu dari bagan sini, kemudian ke sini dan kemudian nanti ke sini ya. Dari awal kita prediksi di bagian ini ada Jerman versus Paraguay. Kalau di atas kertas Jerman pasti unggul, tapi di sini Paraguay luar biasa, teman-teman. Paraguay luar biasa. Walaupun Jerman menguasai pertandingan, tetapi Paraguay yang akan lolos. Wah, luar biasa nih, teman-teman. Secara mengejutkan. Paraguay lolos, Jerman gagal. Kemudian di sini ada Prancis versus Swedia. Di sini luar biasa, head to head para strikernya luar biasa. Di sini ada Olis, Barcola, Mbappe, Dembele. Di sini ada Isak sama Gyökeres. Luar biasa, teman-teman. Pertandingan luar biasa, tapi Prancis di sini Dewi Fortuna memihaknya. Karena pertandingan walaupun sengit, akhirnya Prancis yang lolos. Kemudian di sini ada Australia sama Kanada. Karena ini tuan rumah, Kanada tampil superior mengalahkan Australia. Ya. Kemudian ada Belanda dan Maroko. Ini lagi-lagi mengejutkan. Sangat-sangat mengejutkan. Tidak ada yang menyangka. Tetapi patut diapresiasi karena Maroko lagi ada di top performernya. Achraf Hakimi habis UCL ya dan sebagainya. Sedangkan Belanda walaupun pemainnya pemain rising star dan juga pemain bintang, tetapi mainnya walaupun menguasai pertandingan tapi kurang kompak. Akhirnya dipaksalah perpanjangan waktu lama banget, akhirnya Maroko yang lolos. Kemudian di bagian selanjutnya, nah ini ya pasti banyak yang mengira bakalan seru ya, dan memang seru, teman-teman. Pertandingan imbang, uji coba pun Jepang selalu menang dengan Brazil ya. Uji coba Jepang selalu menang dengan Brazil. Begitupun Brazil adalah negara atau klub sepak bola yang istimewa. Pertandingan sangat seru, yang menang walaupun diprediksi oleh yang dari Jerman itu ya, ahli ekonom, Jepang yang akan lolos, tetapi di sini Brazil membuktikan kelasnya. Walaupun sama-sama kuat ya, sama-sama kuat. Jepang ini luar biasa, Brazil juga luar biasa. Yang lolos adalah Brazil. Kemudian di sini Pantai Gading dan Norwegia sama-sama kuat, sama-sama keker-keker badannya, sama-sama gede badannya, mengandalkan otot fisik ya. Tapi Norway unggul di skill. Jadi Pantai Gading, mohon maaf ya, walaupun badannya gede-gede, hebat ini mainnya. Norway yang lolos. Kemudian di sini Meksiko dan Ekuador, lagi-lagi tuan rumah yang memegang. Meksiko lolos dengan cukup mudah dengan Ekuador, walaupun Ekuador pemain bintang ya. Peluang serangan demi serangan dijual beli, tapi Meksiko menang walaupun tipis. Nah, kemudian Inggris dan Republik Kongo, ini yang luar biasa, teman-teman. Inggris kita tahu pemainnya sudah bintang-bintang dan juga pemain istilahnya klub idaman ya. Kalau di PS pun jos, tapi Republik Kongo istimewa, teman-teman. Dari fase grup sampai sekarang selalu memberikan kejutan. Republik Kongo menang tipis dengan Inggris. Kemudian di bagian yang paling bawah sini ada Portugal dan Kroasia, sama-sama kuat, sama-sama legend antara Cristiano Ronaldo dan Luka Modric, sama-sama tua, umur 40 tahunan, sama-sama kapten, sama-sama punya basic penggemar yang jos. Tapi di sini Portugal berpihak ya, sampai diadu penalti, Portugal akhirnya yang menang. Intinya antara adu penalti atau perpanjangan waktu ya. Kroasia, mohon maaf, Portugal yang lolos. Kemudian ada Spanyol dan Austria. Spanyol ini mainnya menguasai pertandingan. Austria juga bagus pertandingannya. Tapi sayangnya Spanyol yang lolos walaupun dengan skor yang sangat tipis, teman-teman. Ya.
sangat tipis, sangat tipis. Kemudian lagi-lagi Amerika Serikat versus Bosnia adalah superior dari tuan rumah. Amerika Serikat tentunya akan menang karena dia juga punya strikernya istimewa semua, ada Pulisic, Belgun, Timothy Weah, terus Reina dan sebagainya. Di fase grup Amerika Serikat, USA top. Kemudian ada Belgia dan Senegal. Di Senegal di grup cukup bagus, Jos, dan Belgia sepertinya berat ya, nggak tahu berat apanya, berat larinya, berat pressingnya, berat passingnya, pokoknya berat banget ngegolin. Tapi di grup Belgia tampil luar biasa. Senegal memberikan perlawanan walaupun cukup sengit, tapi Belgia yang lolos. Kemudian di sini ada Ghana dan Kolombia. Kolombia tampil sangat apik, Ghana mungkin kurang kompak, jadi yang lolos Kolombia. Swiss dan Aljazair, Swiss luar biasa Granit Xhaka-nya dan semua pemain-pemain sangat kompak ya. Dari faktor kapten Granit Xhaka cukup mudah mengalahkan Aljazair. Yang mungkin kita tahu Aljazair dan satu klub lainnya ya, yang kita tahu nggak tahu siapa, mainnya kurang apik di grup ya, licik istilahnya. Kemudian Australia dan Mesir, ini satu-satunya wakil Asia yang lolos yaitu Australia. Walaupun bermain bertahan, Australia mampu mencuri gol demi gol hingga akhirnya lolos. Australia yang pernah imbang dengan King Indo ini bisa mengalahkan Mesir, Muhammad Salah dan teman-temannya. Mantap teman-teman, Australia ini wakil Asia yang lolos. Kemudian yang terakhir di sini ada Argentina dan Tanjung Verde. Luar biasa Argentina dengan skillnya, dengan kekompakannya, dengan Messi-nya, dengan istilahnya itu shoot-shootnya ya, dengan taktiknya, tekniknya, bermain sangat luar biasa, menekan terus Tanjung Verde. Tapi kejutan ada di sini teman-teman. Messi yang biasanya scanning, shoot goal tanpa kita duga ternyata gol, tapi di sini Tanjung Verde seperti pada Indonesia dulu ya, waktu di Sintayong, dia formasinya itu seperti bertahan full, parkir bus, counter attack. Akhirnya Tanjung Verde dengan mengejutkan mengalahkan Argentina dengan skor yang cukup telak hanya melalui serangan balik dan blunder-blunder dari Emil Martinez. Luar biasa, kiper Tanjung Verde menjadi man of the match lagi ya. Mohon maaf Argentina harus lolos gugur ya. Di sini Tanjung Verde secara mengejutkan mengalahkan Argentina. Sejarah yang sangat luar biasa. Kemudian dilanjut Prancis melawan Paraguay. Di sini Prancis dengan mudah mengalahkan Paraguay. Ya, Prancis. Ya, Prancis dengan mudah mengalahkan Paraguay. Mohon maaf Paraguay. Kemudian Kanada dan Maroko. Kanada tampil luar biasa di kandangnya. Mohon maaf Maroko, Kanada akhirnya tersingkir. Maroko yang maksudnya tersingkir karena Kanada ini luar biasa mainnya di kandang sendiri ya. Kemudian ada Portugal lawan Spanyol, sangat-sangat tipis, sangat-sangat dramatis, sangat-sangat luar biasa. Ini tontonan paling seru, Portugal versus Spanyol. Di sini Spanyol kurang beruntung, akhirnya Portugal lolos. USA lawan Belanda, karena tuan rumah sudah dipastikan lolos USA ya. Walaupun mainnya memang bagus ya, bukan karena tuan rumah ya, tapi karena ini attackingnya luar biasa. Kalau teman-teman ya lihat sejarahnya Amerika Serikat main di grup, luar biasa ya. Kemudian Brazil lawan Norwegia. Di sini Norwegia tampil di atas kertas, Norway lolos. Kemudian di sini Meksiko lawan Kongo. Ini satu-satunya tuan rumah yang tidak lolos karena lawannya Republik Kongo. Republik Kongo ini tampil luar biasa, istimewa,
bos jos tenan. Pokoknya kalau teman-teman lihat langsung beli jersinya Republik Kongo. Tanjung Verde lawan Australia dengan mudah. Australia dengan formasi yang sama-sama bertahan. Akhirnya penalti yang lolos Australia. Ya. Kemudian Swiss dan Kolombia. Swiss saat ini babak belur dengan Kolombia, walaupun bermainnya bagus. Kolombia lolos. Dan kemudian saat yang dinanti-nanti, Kanada dan Prancis, akhirnya Kanada kalah dengan Prancis. Karena ini walaupun tuan rumah tapi lawannya Prancis sangat mudah, tetapi tidak dengan Portugal. Amerika Serikat menunjukkan kelasnya, ya. Amerika Serikat tidak ada bintang, semuanya main cair di kandang. Amerika Serikat menang. Akhirnya lolos. Kemudian Norway secara mengejutkan, walaupun istilahnya di atas kertas, Kongo taktiknya lebih jos dengan Yoon Biswa dan Wan Bisaka yang mematikan pergerakan dari Antionusa hingga Halan, suplai bolanya itu kurang, ya. Akhirnya Kongo yang lolos. Di sini Kongo secara mengejutkan sampai ke semifinal. Kolombia versus Australia. Luar biasa Australia, kembali lagi Australia lolos dengan taktik yang sama ketika melawan Mesir, Tanjung Verde, akhirnya lolos dengan skema bertahan. Australia. Prancis Amerika. Prancis menggempur habis-habisan, tapi Amerika juga memberikan perlawanan. Semua main menyerang, tidak ada main aman. Tetapi di sini berpihak adalah Amerika yang lolos. Prancis mohon maaf karena Amerika tuan rumah. Kemudian di sini Australia dan Republik Kongo. Wah, ini digempur habis-habisan Australia sama Republik Kongo hingga akhirnya tiba-tiba nggak tahu kenapa Kongo blunder. Akhirnya Australia yang final. Nah, untuk di sini masih belum kelihatan juara pertamanya siapa. Juara satunya belum kelihatan siapa. Juara duanya tentu belum kelihatan, tapi juara ketiga yaitu antara Prancis dan Republik Kongo. Yang juara ketiga adalah Republik Kongo, teman-teman. Ya, ini luar biasa. Kalau teman-teman nanti pasti jersinya laku laris. Demikian prediksi final World Cup 2026 ya. Prediksi final World Cup 2026. Nah, beginilah bagannya. Ya, walaupun kurang seru di babak akhir, tetapi pertandingan tetaplah menarik karena ada juara baru yang tidak pernah diprediksi oleh siapapun.